Dunia hiburan tanah air kehilangan sosok multi talenta. Seniman legenda Indonesia Titiek Puspa meninggal dunia di usia 87 tahun. Lalu bagaimana sosok yang sang legenda Titiek Puspa di mata para pekerja seni hiburan? Bergabung bersama kami Dewi Yul. Halo, selamat malam Mbak Dewi Yul. Selamat malam Mas Iqbal. Oke, Mbak Dewi Yul, sebelumnya kami turut berduka atas meninggalnya Om Raisa Etapi dan semoga amal beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Mbak Dewi Yul, kita kembali lagi berduka. Dunia hiburan kembali berduka terkait dengan meninggalnya Eyang, Tante, Oma, Titiek Puspa. Anda tentunya sudah lama mengenal sosok Eyang Titiek Puspa. Bagaimana Anda melihat sosok dari Titiek Puspa ini? Beliau itu saya kenal sejak saya usia 9 tahun dan beliau adalah guru, kemudian mentor dan sudah seperti orang tua sendiri karena ibu saya memperkenalkan kepada Eyang Titiek usia 9 tahun dan mulai aktif di Papiko. Waktu itu rasanya satu-satunya penyanyi dari daerah saya kelahiran Cirebon yang diterima sebagai anggota Persatuan Artis Penyanyi Ibu Kota. Dan mulai diajak kegiatan Papiko itu sejak saya umur 9 tahun dan mulai main film yang disutradarai dan cerita idenya itu dari Eyang Titiek tahun 73 saat usia saya 12 tahun. Pertama kali saya main film dengan beliau. Banyak pembelajaran yang beliau berikan menyangkut masalah kehidupan, bagaimana menjadi wanita, banyak sekali. Kalau saya tidak salah, kalau saya tidak salah tahun 1980 ya, pernah main film bareng begitu, film Gadis. Nah itu bagaimana ketika Anda menjadi lawan main dari seorang Titiek Puspa? Luar biasa. Saya sudah tidak bisa mengucapkan keluar biasaannya beliau, Masya Allah. Beliau bisa memberikan gagasan bagaimana membuat cerita film itu dan disutradarai oleh almarhumnya Abbas Akub. Saya itu bermain seperti bermain sama ibu saya juga, bermain seperti sebuah keluarga gitu. Dan itu pertama kali saya main film sebagai pemeran utama. Jadi semua berawal dari situlah mulai kehidupan saya itu sebagai orang yang terjun ke dunia seni peran. Karena saya sebelumnya kan menyanyi. Ya. Ada pengalaman yang menarik dan tentunya masih Anda ingat hingga saat ini? Banyak. Salah satunya adalah bahwa saya itu kan orang yang tidak suka dandan. Tidak suka pakai lipstik, tidak suka pakai bedak. Oma Titiek bilang, kamu itu sebagai perempuan tidak menarik karena tidak suka dandan. Tapi kamu harus jadi perempuan yang pintar. Harus baca buku semua karena kamu sekolahnya cuma sampai SMA. Itu kata-kata yang saya ingat setelah saya selesai bekerja sama di film Gadis tahun 80. Tapi kapan terakhir berkomunikasi dengan Eyang Titiek ini? Terakhir itu ulang tahun beliau yang ke-87 November yang lalu. Saya datang bersama teman-teman dari senior-senior saya dan kami menghibur beliau dan di Instagram saya duduk di bawah akan dan saya mendoakan Eyang Titiek selalu sehat dan Masya Allah memang selalu cita-cita saya itu beliau itu jadi panutan saya dalam berkarir karena saya pernah bilang, Eyang, saya mau tetap bisa di panggung saat punya cucu. Ternyata itu terjadi. Dan Eyang Titiek lebih luar biasa lagi karena beliau tetap berkarya setelah punya cicit. Dan itu luar biasa, Masya Allah. Apakah ketika waktu memperingati hari ulang tahun yang ke-87 tahun tersebut, ada gejala-gejala atau hal yang berbeda begitu yang Mbak Dewi rasakan ketika melihat sosok Titiek Puspa? Beliau segar, sehat dan gembira. Kami datangi memang terbatas yang datang. Jadi waktunya digilir gitu. Beberapa orang saja yang bisa masuk ke kediaman beliau. Dan saya melihat beliau itu sehat, hanya memang duduknya harus dibantu, berdirinya harus dibantu karena katanya merasa lututnya itu agak kurang
sempurna gitu buat dipakai berdiri dan duduk. Jadi saya lihat itu waktu itu masih sehat, masih bisa ingat dan tidak ada tanda-tanda seperti lupa apa. Semua beliau ingat dan cerita apa yang diberikan, pernah diceritakan kepada saya, beliau ingat. Masya Allah. Oke. Jadi ya saya pikir semua pasti terkejut dan merasa kehilangan, tapi saya kira Mama Titi itu sudah memberikan begitu banyak kontribusi karya-karyanya bagi masyarakat Indonesia. Apakah itu melalui karya cipta lagu-lagunya maupun dedikasinya terhadap seni yang tidak bisa tergantikan menurut saya. Baik, Mbak Dewi Yul juga hampir sama, juga seorang aktris, seorang penyanyi. Tentunya Mbak Dewi masih ingat apa lagu yang menjadi favorit dari Mbak Dewi dan juga sosok Titi Puspa yang mungkin masih diingat sampai sekarang? Kupu-kupu Malam. Ada saya membuat covernya di rekaman. Dan saya bersyukur saya punya satu album semua karya dari Eyang Titi. Favorit saya yang pertama itu Kupu-kupu Malam, kemudian Cinta Putih. Lagu-lagu beliau lalu sendiri yang dipopulerkan oleh Kang Acil Bimbo. Lagu-lagunya tidak ada yang tidak saya sukai. Karyanya luar biasa. Masih ingat dengan lagu, liriknya? Dan saya kira itu akan dikenang terus. Oke. Ya? Mbak Titi masih ingat dan tahu, hafal liriknya? Yang mana? Yang Kupu-kupu Malam? Mbak Dewi? Apa yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu Tuhan penyayang umatnya. Oh, apa yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu hanyalah penyambung nyawa. Itu salah satu penggalan lagu dari Kupu-kupu Malam. Luar biasa, liriknya juga sangat mendalam. Terima kasih Mbak Dewi Yul sudah berbagi cerita kepada kami atas sosok Eyang Titi Puspa. Terima kasih, selamat malam. Kita berduka cita dan insya Allah saya akan ke rumah duka malam ini. Baik. Terima kasih. Sama-sama Mbak Dewi Yul.